Halo. Laptopnya bang? Udah. Jadi di mana bang? Jadi di mana? Medan atau Jakarta? Jadi Jakarta ya? Oke lah, ke sana nanti. Iya bang, iya bang, iya bang. Iya bang, iya bang. Yang mana bang? Katanya pak, iya. Itu lagi masih apa berita tuh? Katanya tuh, yang mana tuh Medan? Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian, dua yang ada di Kota Pematang Siantar yang kami hormati, Bapak PA Wali Kota Pematang Siantar, Pak Ketua Esa, Pak Kabak Humas, Bu Sekretaris Eksternal Polres, begitu juga rekan-rekan kami, sahabat kami, para rekan-rekan juruwarta yang ada di Kota Pematang Siantar yang pada saat ini kita bisa berkumpul di rumah dinas Bapak kita, orang tua kita, Bapak kita, PA Wali Kota Pematang Siantar. Perlu kami informasikan Pak Wali bahwasanya acara ini kami buat sebagai salah satu wujud dalam rangka untuk menyemarakkan HUT kemerdekaan RI yang ke-72 sesuai dengan edaran yang telah kita terima dari Menteri Sekretaris Negara. Jadi ini adalah juga merupakan rangkaian daripada kegiatan kita dalam melaksanakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Kemudian Pak, kami minta maaf Pak, mungkin belum semua dan juga para kawan-kawan juruwarta belum bisa semua kami hadirkan di sini mengingat keterbatasan hal yang bisa kita laksanakan. Nah, jadi terimalah permohonan maaf kami. Kemudian yang kedua, kami juga sangat mengharapkan nanti kepada rekan-rekan juruwarta, janganlah nanti kejadian ini menjadi hal-hal yang tidak diingini juga nanti berita-berita yang tidak baik di Kota Pematang Siantar. Pada prinsipnya kami berharap bagaimana supaya Kota Pematang Siantar bisa kondusif dengan bantuan dan peran serta kawan-kawan, rekan-rekan, sahabat-sahabat kami juruwarta. Jadi untuk lebih lanjut Pak Kabak Humas mohon diinformasikan kepada Pak Wali, rekan-rekan kita ini dari mana saja Pak. Terima kasih Pak. Waktu dan tempat yang disediakan. Terima kasih Pak Kaban, izin Pak Wali. Jadi yang pertama Pak, wartawan Unipemko ada beberapa Pak, tetapi sesuai dengan penjelasan Pak Kaban Kesbang karena kemampuan maka kita undang Pak ada 11. Jadi teman-teman wartawan ini terdiri dari media cetak 3 orang, 4 media online ada 6 media dan 1 elektronik. Jadi yang pertama Pak, Pak Tiar Manurung dari Metro Center, dimohon berdiri Pak. Ya, terima kasih Pak. Nomor 2, Eko Indra Sihan dari SIP. Terima kasih. Elizabeth Purba dari Siantar 24 jam. 4, Akbar Harap dari Siantar News 24 jam. 5, Ferry Nabi10 dari Sumut Press Online. Terima kasih Pak. Pak Gunawan Purba dari J Sumut Online. Yang berikut Parlim Pangaribuan dari Jurnal Sumut Online. Hatanjung dari Heta News. Terima kasih Pak. Rengki Suburian dari Lintas Pabrik. 10, Gatra dari Sumut TV. Besok Pak teman kita Pak. 11, Dedi dari Tribun Medan.
Demikian Pak wartawan yang kita undang terkait dengan daripada HUT RI ke-72 Kota Pematang Siantar. Demikian Pak, terima kasih. Baik, selamat datang Pak Sekretaris FBT Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar selaku penanggung jawab umum pelaksanaan panitia pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Kota Pematang Siantar. Jadi sebelum acara ini nanti kita berikan kepada orang tua kita, Bapak Wali Kota, Wali Kota Pematang Siantar, Pak Influenza, untuk kami informasikan bahwasanya kegiatan pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia untuk tahun ini kita ada surat edaran dari Universitas Negara khususnya masalah umbul-umbul. Jadi umbul-umbul itu sudah ada metode, sudah ada bentuk yang diberikan oleh Universitas Negara. Bentuknya mungkin besok Bapak-bapak Pak Ketua sudah mulai malam nanti Pak kita tempel semua. Sudah nanti bisa Bapak-bapak rekan wartawan bisa lihat di lapangan. Hanya saja harapan kami pada Bapak-bapak sekalian yang kami tampilkan nanti Pak Wali, itulah yang terbaik untuk saat ini. Jadi kami minta jangan terus dikritik lah. Ya, yang pasti kita akan evaluasi, mudah-mudahan ke depan kegiatan kita lebih baik. Tetapi tujuan kita tetap menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian dalam pelaksanaan HUT itu ada 3 rangkaian. Pertama pemasangan umbul-umbul, pelaksanaan kegiatan perlombaan perahu, kemudian pelaksanaan hari H dan nanti seterusnya. Tapi untuk lebih jelasnya penjelasan masalah kegiatan ini, mohon maaf kami berikan waktu kepada Pak Wali Kota. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media, baik dari media cetak, televisi maupun media online. Saya di sini hadir beserta Pak PLT Sekda, laku penanggung jawab kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2017 beserta Pak Barus Bangun. Pak Lukas Barus dari Kesbang Pol. Jadi yang pasti 17 Agustus adalah hari bersejarah bagi negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi untuk itu pemerintah Kota Pematang Siantar berupaya menghidangkan, menyajikan untuk masyarakat Siantar, paling tidak kita merasakanlah kemerdekaan itu kita miliki. Jadi rangkaian itu kita buat, kita mengenang masa lalu yang mungkin pernah dari kecil, sewaktu remaja atau dewasa kita pernah merasakannya. Kita buat pra hari ulang tahun, yaitu nanti kita buat di situ ada lomba guni, kemudian ya tarik tambang, kemudian kejuaraan wushu. Tapi mungkin yang paling teringat di benak kita itu tarik tambang, ya kan, sama lomba lari guni. Itu nanti mungkin kalau nanti memang bisa, marilah kita lihat, kita ramaikan. Kemudian pasti acara seremonialnya, acara hari ulang tahun, nanti kita seperti biasa kita buat di lapangan Haji Adam Ali. Rangkaian nanti pidato kenegaraan, kemudian pengukuhan paskibraka, renungan suci, detik-detik proklamasi, kemudian nanti ada penyerahan Satya Lencana bagi aparatur sipil negara Kota Pematang Siantar. Kemudian nanti kita buat sosiodrama ya mengenai detik-detik perjuangan kemerdekaan proklamasi 1945. Kemudian nanti ada pagelaran busana, kemudian juga kita nanti buat tari-tarian, pawai. Puncak acaranya kita buat sarasehan lah. Sarasehan ini nanti kita kumpul sama-sama di rumah dinas. Seluruh elemen masyarakat kita undang, baik pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Pokoknya sama-sama lah kita berkumpul ya di rumah dinas ini untuk ya merasakan sukacita bahwa kita sudah merdeka.
Itulah rangkaian kegiatan, ya, mulai dari Prabut, hari ulang tahun, kemudian Sarah Sehat. Jadi harapan kami kepada pemerintah, kepada masyarakat Kota Pematang Siantar, kepada kawan-kawan media, berbicara HUT kemerdekaan itu tidak lepas dari perjuangan, baik pejuang kita yang berbaju hijau ataupun masyarakat, ya, yang menggunakan senjata apa adanya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Saya mengajak kita semua di sini masyarakat, marilah kita pelihara. Kita pelihara kedaulatan, kesatuan negara Republik Indonesia. Kita abaikanlah dulu berbicara suku, agama, ras, etnis, dan antar golongan, karena ini paling sensitif di negara kita. Ini yang paling mudah, paling mudah diusik. Berbicara suku, berbicara agama, sangat sensitif di negara kita. Jadi ini sama-sama lah kita pelihara. Kita nggak usah lagi, apalagi Pematang Siantar sudah melekat sama kita, daerah paling toleransi di Indonesia. Mari kita pelihara, kita jaga demi kenyamanan Kota Pematang Siantar, kemudian demi terpeliharanya kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, ini Kesbang Linmas, penanggung jawab, sudah berupaya secara maksimal, ya. Kita juga ada anggaran, tapi mungkin terbatas. Kita nggak bisa menghidangkan secara maksimal, tapi kita berupaya. Acara ini kita meriahkan. Tolonglah himbau kepada masyarakat kita di Kota Pematang Siantar, sampaikan, halo-halokan melalui rekan-rekan saya dari media, baik media cetak, media elektronik, ya kan? Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi, marilah sama-sama. Jangan kami press release di sini. Rekan-rekan media memang menghalo-halokan, tapi tolonglah juga berpartisipasi. Ayo sama-sama. Minimal kita melihat, ya, melihat kegiatan yang kalau nanti kegiatannya tidak maksimal, kasih tahu sama kami. Mungkin ada kelemahan kekurangan, akan kita kita buat perfect untuk ke depan. Kami rasa demikian menyangkut persiapan panitia, kemudian rencana kita nanti hajatan tanggal 17 sampai Sarasehan. Kuncinya di rekan-rekan media. Kenapa? Panitia melalui Kesbang Linmas, Pak penanggung jawab sudah berusaha semaksimal mungkin pikirannya, tenaganya dia curahkan untuk pesta kemerdekaan kita. Tolonglah, halo-halokan, sampaikan. Mungkin masyarakat tahunya hari ulang tahun kemerdekaan kita hanya sebatas upacara. Habis itu selesai upacara kita bubar. Tolong sampaikan bahwa kita punya kegiatan. Apa kegiatan itu? Ya, tadi sudah disampaikan. Mungkin rilisnya sudah disampaikan sama rekan-rekan. Kami rasa demikian. Jadi kalau ada yang mau disampaikan di luar ini, kita close dulu. Boleh, silakan nanti kita sharing-sharing di luar kegiatan hari ulang tahun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Terima kasih Bapak Wali Kota, PLK Wali Kota. Kaitannya dengan lanjutan acara, Pak PLH, kami mohon izin. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak, mungkin dari rekan-rekan, tapi sebatas kaitannya dengan pelaksanaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia Pak. Kami persilakan Pak. Oke. Dipersilahkan. Tak ada yang mau ditanya orang. Kenapa? Karena sudah detail disampaikan. Masih ada Pak. Jadi merasanya perlu ditulis yang lain diceritakan. Ya. Ada juga mau ditanya Pak. Oh, silakan. Silakan. Artinya kan saya yakin dengan keluarnya surat dari Menteri ya, surat edaran ini tentu kan membuat ada aturan-aturan main di kafe sana. Tentu kan ada aturan main, ukurannya bendera yang layak itu seperti apa. Nah, ternyata kan kita lihat di tengah masyarakat kan masih ada benderanya hanya 1 cm, 2 cm seperti itu. Bagaimana pemerintah kota untuk mensosialisasikan sehingga bendera merah putih tetap menjadi bendera yang sesuai dengan koridor hukum seperti itu Pak?
aku mungkin agak cerewet sedikit. Kurasa, ini mohon maaf ya kawan-kawan ya, aku ini gayaku karena kita sama-sama orang lapangan ini, sama-sama aktivis. Maksud aku begini, kita ini kan berbicara HUT, ya kan, supaya bisa supaya bisa meriah dan dirasakan oleh kita, oleh masyarakat. Nah, tolong kita berkutat di sini dulu. Kalau masalah tadi bendera kan teknis. Nah, silakan aja nanti besok, Pak ini salah, sampaikan ke mereka. Jadi masyarakat nggak perlu tahu urusan bendera. Iya kan, mereka jadi bukan. Maksudnya begini, kalau kita sampaikan urusan bendera, ukurannya, detailnya itu masyarakat jadi pening kepalanya nanti. Apanya ini katanya? Nah, seolah-olah kita yang debatable di sini. Maksud saya, tolong kita bicarakan di sini. Kalau ada masalah teknis yang menyangkut itu tadi aturan, jelas kita juga nggak mungkin mau melakukan sesuatu di luar aturan. Bahaya kita kan. Nah, jadi ini dulu, bagaimana? Misalnya Pak, saran kami begini, supaya bisa terekspos, supaya bisa rame, begini-begini. Maksud aku begitu. Kalau teknis nanti kita cut dulu, kita kunci, baru ceritakan Pak, itu bendera itu nggak cocok. Itu khusus lah gitu maksud saya. Cuman cocok kan? Nah, oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang belakang, kamu belakangi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini yang mau saya sampaikan. Hanya saja mungkin persoalan rasa saja. Ini mengenai kegiatan pertama. Ini sebuah pertanyaan Pak ya, dan mungkin gampangnya menjawabnya untuk eselon 5. Saya sudah berulang kali menjabat eselon 2. Gampang menjawabnya. Kenapa pelaksana HUT RI Kabupaten Kota lebih memilih pertandingan khusus dibandingkan pencaksilat misalnya yang memang milik bangsa Indonesia, apalagi DIHAR yang milik Kota Siantar? Itu saja. Betul. Silakan. Terima kasih Pak Wali. Cuma tadi di sana nggak rinci Pak. Di hari itu kita mainkan pada hari H. Habis drama kolosal, di hari main. Itu dibawakan dari Rindam nanti Pak. Maksud dia ini kenapa pra itu perlombaan pertandingan itu nggak tradisional, silat atau begitu maksudnya, iya kan? Iya. Jadi untuk Ente nanya orang Iya. Sambil catat. Untuk silat dihar, memang sengaja kita buatkan dia tempatnya utama di depan orang banyak di kala ramai pada acara puncak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Adam Malik Pak. Tapi bukan pertandingan kita buat Pak. Ya dihar namanya. Dan kemarin juga itu saran dari Kodim sama Rindam. Jadi kira-kira bisa diterima lagi untuk sementara ini dulu ya. Oke, Jadi catatan itu Pak, tahun depan silat. bisa Pak. Karena tradisional itu kan. Tahu kenapa masalahnya? Ada yang silat itu kan sudah siap semua hadiahnya, panitianya, kan? Usunya kan. Terima kasih Pak. Kalau USU, kenapa kami masukkan? Sebenarnya tadinya mereka mau buat kejuaraan USU tersendiri. Tetapi begitu dia konsultasi ke Pak Sekretaris Daerah, Pak Sekretaris Daerah sarankan, karena ada kegiatan kita dalam rangka Prahud, bagaimana kalau bisa disatukan saja? Makanya dia jadinya masuk ke kegiatan Prahud Pak. Jadi bukan karena memang kita pilih dia, bukan. Karena kebetulan tidak ada. Cuman mereka minta tanggal 4, tanggal 5 Pak. Jadi Pak Sekretaris Daerah selaku menanggung jawab menyarankan bagaimana supaya lebih memeriahkan, dimasukkan jadi kegiatan acara Pak. Begitu Pak, terima kasih. Lomba makan mie gomak ini benar-benar sangat menarik. Jika itu benar-benar dilakukan, itu bisa menonjolkan meningkatkan budaya lokal ataupun antusias lokal itu benar-benar ditampilkan. Karena saya ke depannya di gomak ini sudah dipikirkan dengan lagi. Cuman pertanyaan apakah diadakan mana?
Terima kasih Pak. Kalau kaitannya dengan kapan dimainkan di mana semua jadwalnya nanti kami bagi Pak, udah ada. Nanti kami bagi Pak, udah kami persiapkan Pak. Mau bagi sini kan? Iya silakan iya. Kalau Kalau juga nanti iya. bapak-bapak nengok, ini kalau masa-masa nih Gomo ini kan di mana katanya. Betul. Jadi Pak Wali, sedikit kenapa kemarin terpikir mie goma Pak? Jadi yang saya tahu aslinya mie goma ini kan di Siantar Pak. Tempatnya di Balibolor. Kemudian Pak, saya pernah naik pesawat Garuda, kadang spaghetti saya lihat, loh kok mie goma ini kan gitu Pak. Namanya spaghetti kok jadi top loh, kenapa bukan mie gomanya yang lebih dipopulerkan kan begitu. Makanya ada kemarin pemikiran kita coba lomba makan mie goma. Demikian, terima kasih. Dibagikan. Ada lagi sahabat-sahabat media yang ngomong ketua panitia. Baik, Bapak, para teman-teman pers, Coba. Tanjung dari Tanjung Sebelah. Ini pasti acara ramai orang ya. Untuk keamanan pasti banyak copet kalau keramaian gitu. Udah dikoordinasikan ini Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya pikir juga hal yang baik diingatkan dari panitia. Yang pasti Pak, panitia itu untuk keamanan juga sudah ada Pak, dari Polres, dari Kodim, Satpol PP, plus Humas. Begitu juga untuk lalu lintas, ya. Juga ada timnya khusus, itu juga dari Polres, dari Kodim, dari Satpol PP, plus dari Dinas Perhubungan. Hanya saja mungkin perlu kami sampaikan di sini. Untuk tahun ini ada rencana untuk arus lalu lintas pada saat detik-detik proklamasi. Mungkin nanti Pak, rencana kemarin waktu kami rapat panitia itu seputar Adam Malik diberhentikan semua kegiatan Pak. Jadi memang betul-betul harus hening pada waktu detik. Jadi jangan lagi ada, kalau biasa ada setelah itu lewat mobil tantun-tantun, ini memang betul hening. Dan kemarin keputusan Jalan Sudirman itu Pak, mulai dari taman Pak menunjuk itu kita tutup. Jadi memang betul hening dan yang masih terus supaya betul-betul hening pada saat detik-detik proklamasi. Jadi kemudian untuk tahun ini juga katanya pada saat detik-detik proklamasi ya, masjid dan gereja juga kita libatkan untuk membunyikan sirene dan lonceng pada saat detik-detik proklamasi. Tanda nanti gereja dan masjid yang ikut membunyikan lonceng maupun sirene adalah kami berikan tanda di sana, kita pasang spanduk Pak, HUT RI 72. Sudah kita siapkan spanduknya Pak. Jadi sudah kita siapkan spanduk, dan ini kemarin menurut hasil rapat kami, masjid-masjid yang ada di 5 pintu masuk kota Pematang Siantar. Dan satu lagi penjelasan sedikit, tahun ini ada berbeda. Sebelum obadi jam 6 sore, untuk tahun ini dilaksanakan doa bersama karena berketepatan tanggal 17 nanti jam 17 WIB dan tahun 2017. Di seluruh Indonesia itu di situ diadakan doa bersama. Jadi ada perbedaan sedikit dengan tahun-tahun lalu. Kalau tahun lalu setengah 6 kita berkumpul di lapangan Adam Malik untuk obade, tapi tahun ini setengah 5 nanti kita sudah berkumpul, jam 5 kita melaksanakan doa bersama. Kita tunggu sampai obade jam 6 sore. Penjelasan tambahan. Terima kasih Pak. Saya Lisbeth Bapak dari Center 24 Jam. Yang menarik sebenarnya, kalau menurutku yang sarasihan ini Pak, apakah ini semua unsur masyarakat atau masyarakat biasa sendiri bisa hadir Pak di sarasihan ini nanti? Karena ini kan kalau misalnya dia rakyat biasa juga datang, berarti ini kan acara rakyat gitu. Kasih Pak. Terima kasih. Karena memang seharusnya siogianya ini kan kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Pontianak, harusnya kan kita sama-sama
Nah, disinilah masih ada kekurangan kami panitia, dan kami minta maaf juga kepada warga Pematang Siantar semua, karena memang masih itulah yang bisa kemampuan. Dan untuk tahun ini kita masih nanti undang ya warga masyarakat, dalam hal ini nanti kita perwakilkan melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda yang ada di Kota Pematang Siantar. Terima kasih. Ya. Poin sama bersama dengan Bang Jun tadi soal masalah mobil hias. Mungkin kalau tadi mungkin ada hal silat kan gitu. Ya. Nah di sini ada pawai dan mobil hias. Nah kita kan punya BSA gitu kan gitu. Apakah ini masuk dalam kategori pawai kan gitu? Ini kan bagian yang ikon di Siantar gitu kan. Ya. Itu yang mau kita sampaikan. Oke, terima kasih. Jadi penjelasan kaitannya dengan pawai, maaf Pak. Jadi pawai itu nanti itu kita awali dengan drum band dari Angkatan Darat, kemudian drum band dari sekolah-sekolah, kemudian diikuti oleh peserta siswa sekolah, kemudian perwakilan ASN, perwakilan pegawai-pegawai swasta, kemudian setelah itu diikuti oleh ada, kalau saya nggak salah kemarin 20 becak sebagai mewakili aja ikut pawai, baru diikuti oleh mobil hias. Nanti itu dilepas semua oleh Pak Wali Kota dengan Forkopimda dari depan Balai Kota. Setelah ini dilepas semua berjalan, lalu kita lanjutkan dengan acara pagelaran tari budaya daerah 8 etnis yang ada di Kota Pematang Siantar. Kemudian dilanjutkan juga dengan pagelaran busana daerah yang ada di Kota Pematang Siantar. Jadi kegiatan kita setelah selesai upacara dan lapangan, kita sama-sama ke depan Balai Kota untuk melepas peserta pawai. Setelah itu kita laksanakan pagelaran tari budaya tradisional Kota Pematang Siantar dan pagelaran busana. Terima kasih. Nah, ya pasti ada. Itulah pertanyaan berjawab. Satu kali. Sementara tidak minta hadiah 1 kilogram emas. Pasti ada. Oke, ya terus. Jadi, Bapak dari Kemenpas, jadi untuk acara ini juga gambaran daripada rangkaian HUT RI yang diadakan di Kota Pematang Siantar. Terima kasih atas partisipasi daripada teman-teman pers. Tadi sudah jelas apa yang menjadi permohonan daripada pemerintah kota supaya ini terpublikasi kepada masyarakat. Demikian mungkin mohon maaf dari kegiatan ini jika mana ada yang kurang. Terima kasih atas kehadirannya.